Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan PPT kami dengan judul Teknik Identifikasi Flora Tumbuhan Lumut pada genus Funaria. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu saya sendiri Nur Hasna, ada Elsa Putri dan Uni Zikra Loreta Putri. Next, Kak. Next, Kak. Nah, Funaria di seluruh dunia, yang terdapat kurang lebih 120 spesies yang tercatat di dunia yang tumbuh di tanah yang lembab atau di bebatuan yang lembab dan teduh. Funaria hygrometrica merupakan spesies Funaria yang paling terkenal di antara spesies Funaria lainnya. Yang pertama itu ada Funaria hygrometrica, di mana Funaria hygrometrica ini merupakan jenis umum dari lumut air yang tumbuh di tanah lembab, dinding yang lembab, dan juga celah-celah batu. Adapun klasifikasi dari lumut Funaria hygrometrica adalah sebagai berikut, yaitu kingdomnya Plantae, divisinya Bryophyta, kelasnya Bryopsida, ordonya itu Funariales, familinya Funariaceae, genusnya Funaria, dan spesiesnya itu Funaria hygrometrica. Berdasarkan jurnal yang saya dapatkan yaitu Spore Morphology of some Bryophyta in Egypt. Kunci famili Funariaceae menurut morfologi spora yaitu yang spora berdiameter lebih dari 15 mikrometer itu adalah pada genus Entotodan, dan diameter kutub spora yang kurang dari 10 mikrometer itu Funaria. Dan jika leptoma sporanya berbentuk segi empat, itu umumnya pada sebagian Funaria. Ini merupakan gambar spora Funaria hygrometrica, yang mana gambar yang pertama itu merupakan spora semi bulat yang tampak distal. Yang kedua yaitu spora yang tampak proksimal dengan leptoma segi empat. Dan yang ketiga itu adalah bentuk spora yang tampak proksimal dari spora dengan leptoma memanjang. Next. Deskripsinya untuk yang keempat itu tampilan katulistiwa dari spora hemisfer cekung, dan yang kelima itu merupakan detail permukaan proksimal dari verrucate gamet verruca yang berukuran tidak beraturan. Deskripsinya itu sporanya itu berbentuk monad, kecil, bentuknya cembung dalam pandangan katulistiwa dan semi bola. Dalam pandangan kutub, oblate, heteropolar, simetris bilateral. Diameter kutub adalah 8,5 mikrometer. Dianalisis dengan SEM, permukaan proksimalnya verrucata hingga gamet daerah apertural terdiri dari leptoma segi 4 hingga memanjang. Ornamen pada leptoma berbentuk butiran dan di dekat ekuator terdapat ornamen silet. Wajah distalnya berbentuk tongkat dan ujung elemen clavainya berbentuk butiran. Next. Nah, selain spora, menurut Bot tahun 2019, kaliptra merupakan organ kecil lumut yang penting. Adapun bentuk kaliptra dari lumut Funaria hygrometrica yaitu dapat dilihat pada gambar yang mana ada epigonium dan juga kaliptranya. Lumut Funaria hygrometrica dengan daun yang mengelilingi pangkal sporofit dihilangkan. Nah, pada gambar A itu jaringan gametofit induk, epigoniumnya itu mengelilingi seluruh sporofit keturunannya. Dan pada gambar B itu jaringan apikal gametofit terlepas dari sisa gametofit induk. Kalipranya itu menutupi puncak sporofit di atas dan vaginulanya mengelilingi dasar sporofit di bawah yang memperlihatkan tangkai sporofit di antaranya. Nah, Funaria hygrometrica ini memiliki nama lokal lumut api unggun yang merupakan jenis lumut yang termasuk ke dalam famili Funariaceae dengan karakteristik yang dimilikinya yakni berwarna hijau dengan tekstur yang lembut dan struktur pertumbuhannya tegak.
Daun dan pelepahnya tumbuh dan dapat dibedakan antara keduanya dengan jelas. Yang memiliki batang pendek yang tegak, yakni sederhana dengan beberapa cabang. Daunnya besar, lebar, dan memiliki stomata yang khas. Funaria hygrometrica ini memiliki kapsul spora yang mencapai diferensiasi yang paling dalam, memiliki sporangium dengan satu tangkai yang elastis yang biasa disebut sebagai seta. Kemudian sel-sel kaliptra itu memperoleh zat makanan dari sporangium dan apofisis yang dimiliki lumut jenis ini memiliki ciri dengan bentuk dan warna yang khusus. Nah, adapun distribusi dan habitat dari Funaria hygrometrica ini yaitu tumbuh di tanah lembab, dinding lembab, dan celah-celah batu. Distribusinya hampir kosmopolitan. Ini adalah spesies Funaria yang paling banyak tersebar luas dan sering dikumpulkan di Afrika bagian selatan dan diketahui dari Namibia, Swaziland, Lesotho, dan ke-9 provinsi di Afrika Selatan. Nah, baik, untuk jenis selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Kepada Elsa, disilahkan. Baiklah, akan selanjutkan untuk spesies yang kedua yaitu Funaria microstoma. Funaria microstoma Branch Exkim termasuk dalam famili Funariaceae dalam ordo Funariales dan kelas Biopsida. Funariaceae adalah famili tanaman berumur pendek, berukuran kecil hingga sedang, hijau muda hingga rendah, dan tanaman tahunan hingga 2 tahunan yang tumbuh berkelompok hingga berkas terbuka. Next. Nah, untuk deskripsinya, panjang tanaman 4-6 mm, berwarna hijau muda, daun 2-3 mm di bagian proksimal batang, daun distal 4-5 mm, agak padat di bagian distal, lonjong lancet, runcing sempit, utuh, kosta berakhir dengan ramping di ujung, salaminal distal berdinding tipis, lonjong heksagonal hingga belah ketupat heksagonal. Menjadi lebih panjang di bagian proksimal, seta biasanya memiliki panjang 20-25 mm, ramping, mikroskopis, menjadi bengkok saat kering, kapsul 1,5-2,5 mm, berbentuk bulat telur, sangat asimetris dan melengkung, cenderung horizontal, menjadi sulfat saat kering, anulus dapat diputar. Next. Operkulumnya berbentuk kerucut rendah, kecil, sekitar 0,5 mm atau kurang dari setengah diameter kapsul dewasa. Kapsul tidak pecah, gigi peristom berwarna kecoklatan, ramping, appendiculata di bagian hialin distal, endostom rendah dengan membran tidak beraturan, sebagian melekat pada gigi. Kaliptra berbentuk kukulet, rostrate, halus, spora 22-27 neurometer, papilosa halus. Untuk distribusi geografisnya itu di Amerika Utara, seluruh Eropa, Asia, dan Australia. Dan ekologinya itu di tempat lembab, seringkali berkerikil, di tanah mineral, di dataran rendah, hingga dataran tinggi. Next. Nah, berikut merupakan yang gambar yang A dan B itu merupakan habit atau kebiasaan dari Funaria microstoma. Yang C itu gambar leaf showing middle cell, yang D itu di apex, E yang basisnya, yang F endostom along with a broken exostom and spora. Next. Nah, Funaria microstoma ini ditemukan di habitat yang serupa dengan Funaria hygrometrica. Hal ini dapat dibedakan di lapangan dengan lensa tangan melalui mulut kapsul kecil dan daun sempit di dekat ujung batang. Funaria hygrometrica adalah anggota paling polimorfik dari keluarga ini di seluruh dunia. Kapsul Funaria microstoma lebih asimetris dan berusuk lebih kuat, dengan daerah leher lebih terlihat dibandingkan dengan anggota dekatnya, yaitu Funaria flavicans. Next. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Elsa. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Uni Zikra. Kepada Uni, silakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya itu ada Funaria altissima.
Untuk deskripsi dari Funaria altisina ini, tinggi tanaman ini dari 10 hingga 35 mm. Daun bagian atas paling lebar di bagian tengah, panjang daunnya itu 3,2 sampai 4,5 mm dan lebarnya itu 1,2 hingga 1,6 mm. Kemudian untuk panjang setanya itu 20 sampai 25 mm, lurus, non higroskopis. Daun pericetialnya itu 3,2 sampai 4,5 kali 1,2 sampai 1,6 mm. Lebih besar dari daun vegetatif, berbentuk lonjong hingga elips, sangat cekung, panjang runcing dengan kosta yang relatif panjang, batang tegak, kemerahan, bercabang, dan kemudian memiliki rizoid yang berwarna coklat sampai kemerahan. Untuk habitatnya itu tidak disebutkan pada Dickson, namun satu-satunya yang ada pada label di sampel herbarium yaitu menunjukkan bahwa tanaman ini tumbuh pada ketinggian 5.900 kaki atau 1.798 mdpl. Kemudian karena terdapat kalsium karbonat pada batang dan daun itu dapat disimpulkan bahwa spesimen tersebut tumbuh di tempat yang terdapat air yang bersifat dasar mengalir atau merembes. Kemudian untuk ciri dari Funaria altisima itu yang A itu menunjukkan habitnya, di mana habit dari Funaria altisima ini hidup di air yang merupakan hidrofit. Kemudian yang B itu daun pericetial, yang C daun vegetatif, kemudian yang D itu kapsul yang tidak dikupas yang menunjukkan mulut kapsul yang sempit. Kemudian yang E itu denticulate margin, bagian atas daun vegetatif. Kemudian yang F, apex daun vegetatif. Yang G itu bagian dari anulus yang terlepas. Yang H itu kapsul yang terpecah-pecah yang menunjukkan eksostom menyatu di ujungnya sebagai cakram berisi. Kemudian yang I itu gambar sporanya. Yang J itu tampak luar sebagian dari peristom. Menurut Ras et al. 2023. Nah, kemudian dapat dilihat pada gambar itu merupakan gambar yang tidak dipublikasi dari Funaria altisima oleh Dickson. Baik, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan, dikembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.